Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Justin Stewart Leonardo yang akan membahas fisika di bab 5, yaitu gerak melingkar pada subbab 5.1 mengenai besaran gerak melingkar. Mari kita mulai. Pertama-tama mengenai gerak melingkar. Jadi gerak melingkar itu adalah gerak yang lintasannya berupa lingkaran seperti pada ilustrasi berikut ini. Dan jika sebuah objek bergerak melingkar, maka objek tersebut selalu berjarak sama pada satu titik. Titik yang dimaksud ini adalah titik pangkal koordinat X, Y ini. Sehingga harus ada besaran yang lain untuk menjelaskan posisi objek tersebut. Dan besaran tersebut itu adalah posisi sudut yang dilambangkan dengan theta ini. Biasanya itu diukur dari sumbu X positif dan berlawanan arah geraknya terhadap jarum jam. Kemudian, besaran pertama yang perlu kamu ketahui untuk memahami permasalahan terkait gerak melingkar itu adalah periode dan frekuensi. Definisi dari periode itu sendiri adalah waktu yang dibutuhkan benda atau partikel untuk menempuh satu putaran, yang secara matematis dirumuskan dengan T kapital sama dengan T kecil, yaitu waktu yang dibutuhkan benda untuk menempuh satu putaran, dan N-nya itu adalah banyak putaran yang dilakukan oleh satu benda. Analog dengan itu, muncul juga besaran frekuensi, yang artinya itu adalah jumlah putaran yang ditempuh oleh partikel dalam waktu 1 detik. Secara matematis, frekuensi dirumuskan dengan F sama dengan N per T. Sehingga sebagai akibat, muncul hubungan antara periode dan frekuensi, yaitu F sama dengan 1 per T, dan juga berlaku sebaliknya. Kemudian, besaran yang kedua itu adalah jarak dan perpindahan angguler. Jarak atau perpindahan partikel yang bergerak melingkar dinamakan dengan jarak atau perpindahan angguler, atau dengan kata lain bisa kita namakan sebagai perpindahan sudut. Kita perhatikan ilustrasi berikut, dan rumus perpindahan sudut dirumuskan dengan theta sama dengan S atau panjang busur dari sumbu X ke titik P dibagi dengan jari-jarinya, di mana theta itu adalah jarak atau perpindahan sudut dalam satuan radian, S itu adalah jarak atau perpindahan linier dalam satuan meter, dan R itu adalah jari-jari lintasan dalam satuan meter. Dan perlu diketahui juga bahwa satu putaran itu didefinisikan dengan 2pi radian atau 360 derajat, sehingga sebagai akibat satu radian itu ekivalen dengan 53,7 derajat. Kemudian yang ketiga adalah laju dan kecepatan angguler. Dan laju atau kecepatan angguler yang bergerak melingkar dinamakan dengan laju atau kecepatan sudut. Bisa kita namakan dengan kecepatan angguler. Dan satuan dari kecepatan sudut itu adalah radian per second atau RPM. Itu rotation per minute. Kalau per menit berarti dapat kita rubah satuannya menjadi radian per second dengan membagi besaran tersebut dengan 60. Hubungan antara kecepatan sudut dengan periode atau frekuensi secara matematis dapat dituliskan dengan omega, yaitu sama dengan 2pi dikali frekuensi, yang sebanding juga dengan 2pi dikali 1 per T atau periodenya ini. Dan hubungan antara kecepatan sudut dengan kecepatan linier atau laju tangensialnya dapat dirumuskan dengan V sama dengan omega, itu kecepatan sudutnya, dikali dengan jari-jari lintasan lingkarannya. Kemudian kita perhatikan gambar ilustrasi berikut, bahwa arah kecepatan sudut benda yang bergerak melingkar itu bisa searah jarum jam ataupun berlawanan jarum jam. Sedangkan arah kecepatan liniernya itu menyinggung lintasan dengan arah tegak lurus terhadap jari-jarinya. Sehingga sebagai akibat, arah kecepatan di tiap titik lintasan itu berubah-ubah meskipun pada gerak melingkar dengan laju konstan. Ingat, arahnya berubah-ubah meskipun pada gerak melingkar dengan laju yang konstan. Kemudian, sebagai akibat juga, kecepatan sudut rata-ratanya itu tidak sama dengan kecepatan sudut sesaat, pasti hasilnya berbeda. Kalau kita perhatikan ilustrasi berikut, yang dinamakan dengan kecepatan sudut rata-rata ini akan bergantung pada posisi awalnya, yaitu P, dan posisi akhirnya P aksen. Dan dia menempuh sudut sebesar delta theta. Atau delta theta bisa kita rumuskan dengan theta final dikurang theta initial yang ini. Sehingga kecepatan sudut rata-ratanya dapat kita rumuskan dengan omega bar sama dengan delta theta per delta T, yang sama dengan posisi akhir dikurangi posisi awal, posisi sudut dalam hal ini,
dibagi dengan selang waktunya. Dan untuk kecepatan sudut sesaatnya, itu dapat kita rumuskan dengan limit dari delta T menuju 0 dari delta theta per delta T. Atau dengan kata lain, ini merupakan turunan pertama dari fungsi posisi sudut terhadap waktu. Untuk percepatan anggulernya, di sini kalau kita perhatikan gambar yang tadi, karena kecepatannya itu arahnya beda-beda di setiap titik, maka vektor ketanya dapat saya gabungkan menjadi vektor kecepatan yang warna coklat berarah ke bawah ini. Dan pada gerak melingkar itu dikenal 3 jenis percepatan, diantaranya percepatan sudut, percepatan tangensial, dan percepatan sentripetal. Untuk percepatan sudut itu merupakan perubahan kecepatan sudut tiap satuan waktu. Dia memiliki satuan radian per second kuadrat. Sementara untuk percepatan tangensial itu merupakan perubahan kecepatan linier benda yang melakukan gerak melingkar tiap satuan waktu. Ingat, satuannya adalah meter per second kuadrat. Sementara untuk percepatan sentripetal, percepatan benda yang itu merupakan percepatan benda yang arahnya menuju pusat lingkaran dan tegak lurus terhadap kecepatan linier. Sehingga sebagai akibat itu arah kecepatan yang berubah-ubah pada gerak melingkar itu disebabkan oleh adanya percepatan sentripetal. Jadi kecepatan-kecepatan yang ini disebabkan oleh adanya percepatan sentripetal. Kemudian percepatan sudut rata-rata juga tidak sama dengan percepatan sudut sesaat. Ini analog dengan percepatan linier maupun kecepatan yang sudah kita bahas tadi, kecepatan sudut maksudnya. Sehingga percepatan sudut rata-ratanya dapat kita rumuskan secara matematis dengan alfa, yaitu sebanding dengan delta omega per delta T, atau kecepatan sudut akhir dikurangi kecepatan sudut awal dibagi dengan selang waktunya. Dan percepatan sudut sesaat itu dapat kita rumuskan dengan omega sama dengan limit delta T menuju 0 dari delta omega per delta T, atau dengan kata lain yang merupakan turunan pertama dari fungsi kecepatan sudut terhadap waktu. Dan untuk percepatan tangensial itu dapat kita rumuskan dengan A tangensial sama dengan delta V per delta T, dan delta V-nya ini bisa kita ganti dengan delta omega dikali R dibagi delta T yang sebanding dengan alfa kali R. Untuk percepatan sentripetalnya, A sentripetal bisa kita rumuskan dengan V kuadrat per R yang sebanding dengan omega kuadrat dikali R. Sebagai contoh soal, perhatikan kasus berikut. Posisi sebuah partikel yang bergerak melingkar dinyatakan sebagai fungsi theta terhadap waktu, yaitu 12T kuadrat minus 8T plus 20 radian. Tentukan kecepatan sudut rata-rata untuk T sama dengan 0 sampai T sama dengan 2. Yang kedua, kecepatan sudut saat T sama dengan 2 second. Dan yang ketiga, percepatan sudutnya. Untuk penyelesaiannya, untuk kita bisa menemukan dulu posisi sudut untuk masing-masing T, yaitu saat T-nya 0, kita tinggal substitusikan T-nya 0 ke persamaan yang ini, hingga kita dapatkan tetanya saat 0 itu adalah 20 radian, dan saat T-nya sama dengan 2, kita dapatkan nilai tetanya atau posisi sudutnya adalah 28 radian. Sehingga kecepatan sudut rata-ratanya dapat kita gunakan rumus omega bar sama dengan delta theta per delta T, yang sama dengan 28 kurang 20 per 2 kurang 0, yaitu 4 radian per second. Kemudian untuk menemukan kecepatan sudut sesaat dalam waktu saat untuk T sama dengan 2 second, maksud saya, itu dapat kita gunakan turunan pertama, yaitu kita turunkan fungsi posisi yang ini menjadi 24T minus 8, dan kita substitusikan nilai T sama dengan 2 ke omega T, maka kita peroleh omeganya saat 2 atau kecepatan sudutnya saat 2 second itu adalah 40 radian per second. Dan yang ketiga, untuk percepatan sudutnya, kita bisa turunkan dari fungsi kecepatan sudut yaitu 24T menjadi 24 dan 8 jadi 0, sehingga sebagai akibat nilai percepatan sudutnya adalah 24 radian per second kuadrat. Oke, demikian pembahasan saya mengenai besaran pada gerak pelingkar. Berikut ini ada soal latihan yang bisa kalian screenshot untuk dicoba dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.